Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pendengar semuanya. Kembali lagi di podcast Binar Permata, bincang permasalahan pandemi COVID-19 dan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tarisna yang akan menjadi host dalam podcast episode ini. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengenai lanjutan masalah kesehatan yang telah kita bahas di episode pertama. Masih seputar pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai vaksin dan varian-varian baru COVID-19. Semakin lama virus COVID-19 menyebar di Indonesia, semakin banyak pula korban yang berjatuhan akibat COVID-19. Sampai tanggal 10 Agustus 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif berdasarkan data dari covid19.go.id adalah sebanyak 3.686.740 orang dengan jumlah kematian mencapai 108.571 orang. Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia dan di dunia tidak terlepas dari berkembangnya berbagai varian baru SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Semua virus termasuk SARS-CoV-2 berkembang dari waktu ke waktu. Ketika virus mereplikasi atau membuat salinan virus itu sendiri, kadang-kadang terdapat sedikit perubahan pada virus. Perubahan ini disebut mutasi. Virus dengan satu atau lebih mutasi baru inilah yang disebut sebagai varian dari virus asli. Sebagian besar mutasi virus tidak berdampak pada kemampuan virus untuk menyebabkan infeksi dan penyakit. Namun, perubahan materi genetik virus dapat mempengaruhi sifat virus, tergantung di mana perubahan tersebut berada. Contoh perubahan pada sifat virus akibat mutasi adalah penularan. Virus bisa lebih mudah menyebar atau lebih susah menyebar akibat adanya mutasi. Contoh lainnya adalah tingkat keparahan, yaitu virus dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah atau mungkin menyebabkan penyakit yang lebih ringan. Berbicara mengenai varian virus penyebab COVID-19, terdapat beberapa klasifikasi terkait varian virus ini loh. Yang pertama adalah varian of interest. Varian of interest adalah varian dengan penanda genetik spesifik yang mempunyai perubahan pada kemampuan pengikatan reseptornya, sehingga mampu menyebabkan pengurangan netralisasi oleh antibodi yang dihasilkan terhadap infeksi atau vaksinasi sebelumnya, pengurangan kemanjuran perawatan, atau peningkatan keparahan penyakit. Contoh varian baru virus corona yang termasuk ke dalam varian of interest adalah varian Kappa, varian Eta, dan varian Iota. Klasifikasi varian virus SARS-CoV-2 yang kedua adalah varian of concern. Varian of concern adalah varian yang mempunyai bukti dapat meningkatkan transmisibilitas atau keparahan penyakit, misalnya peningkatan rawat inap atau peningkatan kematian, pengurangan netralisasi yang signifikan oleh antibodi yang dihasilkan selama infeksi atau vaksinasi sebelumnya, dan mampu mengurangi efektivitas perawatan atau vaksinasi. 3 varian yang termasuk ke dalam varian of concern ini telah ditemukan di Indonesia dan sangat berbahaya karena dapat menular lebih cepat daripada varian sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa negara yang telah mengonfirmasi kenaikan kasus seiring ditemukannya varian baru ini di negaranya. Varian yang pertama adalah varian Alpha atau varian B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris. Hingga saat ini, varian Alpha memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 36% sampai dengan 75%. Lalu, terdapat varian Beta atau B1351. Varian ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Selanjutnya adalah varian Delta atau varian B1617. Varian ini berasal dari India dan sudah bersirkulasi di berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Setiap harinya, kasus varian Delta ini terus meningkat. Klasifikasi varian virus yang terakhir atau yang ketiga adalah varian of high consequence. Varian of high consequence memiliki bukti yang jelas
bahwa tindakan pencegahan atau penanggulangan medis telah secara signifikan mengurangi efektivitas terhadap varian yang beredar sebelumnya. Sampai saat ini tidak ada varian virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam klasifikasi ini. Berbagai macam varian virus COVID-19 tersebut sangatlah mungkin menginfeksi tubuh kita. Oleh karena itu, jangan lupakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah kita bahas di episode pertama ya. Nah, selain itu, ada pula salah satu cara pencegahan dengan cara vaksinasi COVID-19. Lalu, apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu sediaan yang mengandung bahan aktif berupa mikroorganisme antigen. Contohnya, virus atau bakteri penyebab suatu penyakit yang telah dilemahkan untuk melatih tubuh dalam menghadapi virus yang sebenarnya. Vaksin ini dapat berisi mikroorganisme, baik itu virus atau bakteri tergantung dari tujuan vaksinasi itu sendiri, dalam bentuk dilemahkan, inaktif, atau sebagian kecil bagian virus atau bakteri tersebut seperti spike protein dari virus corona. Selain antigen, vaksin juga mengandung beberapa eksipien atau bahan tambahan lain seperti penstabil, pengawet, dan juga pada beberapa vaksin ditambahkan booster untuk memperpanjang perlindungan oleh antibodi yang dibuat. Lalu, bagaimanakah cara kerja vaksin? Vaksin yang mengandung antigen dalam hal ini adalah virus corona dapat memicu proses kekebalan tubuh. Antigen dapat memicu terbentuknya antibodi dari dalam tubuh kita. Antibodi yang diproduksi sebagai respons terhadap antigen adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Setiap antibodi dalam tubuh bekerja secara spesifik untuk satu jenis antigen saja. Ketika tubuh manusia terkena antigen untuk pertama kalinya, dibutuhkan waktu bagi sistem kekebalan tubuh untuk merespons dan menghasilkan antibodi khusus untuk antigen itu. Saat hal itu terjadi, orang yang terinfeksi antigen rentan menjadi sakit. Setelah antibodi spesifik diproduksi, mereka bekerja dengan sisa sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan antigen dan menghentikan penyakit. Setelah tubuh menghasilkan antibodi dalam respons utamanya terhadap antigen, ia juga menciptakan sel-sel memori penghasil antibodi yang tetap hidup bahkan setelah virus dikalahkan oleh antibodi. Jika tubuh terkena virus yang sama lebih dari sekali, respons antibodi jauh lebih cepat dan lebih efektif daripada pertama kali karena sel-sel memori siap untuk memompa antibodi terhadap antigen itu. Dengan menggunakan vaksin, tubuh dilatih untuk melawan organisme penyebab penyakit tertentu, membangun sel memori sehingga dengan cepat melawannya jika kita terpapar di masa depan. Ketika seseorang divaksinasi, mereka sangat mungkin dilindungi terhadap penyakit yang ditargetkan. Tapi, tidak semua orang bisa divaksinasi. Orang dengan kondisi kesehatan yang membuat sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti HIV atau mungkin kanker, atau seseorang yang memiliki alergi parah terhadap beberapa komponen vaksin, mungkin tidak dapat divaksinasi dengan vaksin tertentu. Orang-orang ini masih dapat dilindungi jika mereka tinggal di antara orang-orang yang divaksinasi. Ketika banyak orang dalam komunitas divaksinasi, virus mengalami kesulitan beredar karena sebagian besar orang yang ditemuinya kebal. Jadi, semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin kecil kemungkinan orang yang tidak dapat dilindungi oleh vaksin beresiko terkena virus berbahaya. Hal inilah yang disebut sebagai herd immunity. Oleh karena itu, melakukan vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi mereka yang berada di komunitas yang tidak dapat divaksinasi. Herd immunity atau kekebalan komunal menurut Pfizer adalah kondisi di mana mayoritas orang, yaitu sebanyak 70-90% di suatu komunitas memiliki imunitas akan suatu penyakit. Di Indonesia sendiri, orang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama berjumlah 24,23%, sedangkan yang sudah mendapatkan 2 dosis vaksin hanyalah sebanyak 11,39%. Angka ini tentu masih sangat jauh dari herd immunity, sehingga mari kita sukseskan program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kondisi di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah menetapkan 7 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107
Menkes-12758-2020. Beberapa vaksin yang akan digunakan diantaranya yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, Novavax, dan vaksin merah putih Bio Farma. Terkait jenis vaksin, muncul pertanyaan bahwa vaksin mana sih yang terbaik? Jawabannya, semua vaksin memiliki fungsi yang sama, yaitu mengurangi risiko gejala berat dari COVID-19. Dan pada berbagai uji klinis yang dilakukan di dunia, semua vaksin terbukti mengurangi risiko gejala berat, risiko masuk rumah sakit, dan risiko kematian akibat COVID-19. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini, karena semua vaksin memiliki fungsi yang sama, dan agar kita segera bisa mencapai herd immunity. Lalu muncul pernyataan bahwa katanya efek samping vaksin A itu berat. Gak mau vaksin A kalau vaksinnya vaksin A. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena efek samping itu bersifat individual. Jadi, respon efek samping setiap orang berbeda dengan orang yang lain. Ada atau tidaknya efek samping sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti respon imun terhadap vaksin, kondisi tubuh saat sedang divaksin, dan lain sebagainya. Muncul pernyataan juga bahwa katanya walau sudah divaksin, tetap bisa terkena COVID-19. Mending nggak usah divaksin lah. Pernyataan ini juga tidak sepenuhnya benar. Memang, masih ada kemungkinan kita terinfeksi COVID-19 walau sudah divaksin. Namun, kemungkinan ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan orang yang belum divaksin. Hal tersebut ada kaitannya dengan perkembangan varian virus COVID-19, sehingga mampu mempengaruhi efektivitas vaksin. Vaksin adalah alat penting untuk melawan COVID-19. Kita tidak boleh menunda untuk mendapatkan vaksinasi karena kekhawatiran kita tentang varian baru, dan kita harus melanjutkan dengan vaksinasi, bahkan jika vaksin mungkin agak kurang efektif terhadap beberapa varian virus COVID-19. Karena saat ini pun vaksin masih terus dikembangkan supaya bisa lebih efektif lagi dalam melawan virus penyebab COVID-19. Kita perlu segera vaksinasi untuk meningkatkan keamanan diri maupun orang di sekitar kita, karena kita semua aman hanya jika semua orang aman. Nah, demikian beberapa informasi mengenai vaksin dan varian COVID-19 pada podcast episode kali ini. Salam sehat untuk pendengar semuanya. Patuhi protokol kesehatan dan segera dapatkan vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk pendengar semuanya. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.